Oke, gimana kabarnya? Selamat datang di channel Raka Audisi Taman yang selalu bikin kangen pastinya. Jadi kali ini kita membahas yang lagi rame di sosial media beberapa hari terakhir ini, guys. Sorry banget kalau misalkan jarang upload, ada kesibukan di luar YouTube ya. Jadi kali ini kita membahas mengenai yang lagi rame, seorang konten kreator versus tukang parkir Indomaret yang lagi viral, guys ya. Oke, jadi ada seorang konten kreator, sebut saja nama akunnya Mata Bukan Asbak. Dia ini viral karena sering menegur pengendara-pengendara nakal, pengendara yang suka merokok di jalan gitu ya. Nah, baru aja dia viral lagi nih karena dia tuh menegur seorang tukang parkir di Indomaret yang kata dia tukang parkir itu memaksa istrinya membayar 2.000, guys. Tapi kata dia si tukang parkir itu maksa-maksa gitu loh. Nah ketika nggak dikasih ngedumel ya. Nah akhirnya datanglah dia nyamperin, ngelabrak si tukang parkir ini, guys. Kalian pasti tahu lah videonya nih. Langsung kita tonton ya. Buta huruf lo, baca. Iya tahu. Tertulis parkir gratis, oke. Lu yang ngondong sini. Lu ngomong apa ke istri gua lo? Apa bang? Baca. Bukan gitu bang. Baca. Iya tahu bang. Saya nggak ngomong apa-apa, tanyain nama. Buta huruf lo, baca. Iya tahu bang. Maksa lo. Sumpah demi Allah saya nggak maksa bang. Tanyain nama anaknya nih. Pengajar lo. Saya nggak maksa mbak. Ini doang. Mbak Indomaret sini mbak. Mas, sini mas. Parkir gratis gak di sini? Saya tanya. Iya. Gratis kan? Maksa-maksa istri saya suruh bayar. Demi Allah nih, saya Islam. Islam sholat gak gua tanya? Sholat gak? Sholat bang. Hah? Sholat. Tanyain nama anaknya bang dulu bang. Saya maksa apaan nggak dek? Oh, maksa. Demi Allah nggak dek. Hah? Demi Allah nih. Saya nggak maksa bang. Iya, saya nggak maksa tak. Tunggu kandangin lo, hah? Saya gini doang mbak. Mbak itu doang demi Allah nih. Ih, domba lo. Lu jangan dumel istri gua pergi gitu aja lo. Ya Allah, saya nggak ngomong apa-apa lah bang. Demi Allah bang. Tak ambil Al-Quran bang. Mbak itu doang. Saya nggak ngomong apa-apa dek. Bang, nggak usah bang. Saya nggak udah demi Mas, Allah. tolong dipertegas lagi masalah parkir gratis ini ya. Baik. Ini orang kalau berulang saya kandangin bener mas. Saya nggak maksa tak. Demi Allah tak. Tak ambil Al-Quran tak. Mbak itu doang saya tak. Demi Allah nih. Quran tak ambil tak. Saya nggak ngomong apa-apa bang. Parkir gratis, istri saya diomelin-omelin nggak bayar parkir Tak tadi. ambil bang. Demi Allah bang. Saya ambil Al-Quran. Hah? Kalau nggak ada parkir gratis, oke lah masih fair gitu lah. Bang, demi Allah nih, tak ambil Al-Quran ya. Saya, mbak, itu doang bang. Demi Allah nih. Itu kata-kata mbaknya itu kenapa mas? Iya kenapa? Saya nggak tahu apa-apa. Emang abang mengaku abang diri abang salah. Pak, saya minta maaf. Ini Al-Quran bang. Preman begini, aneh udah makan-makan sehari-hari bang. Iya, saya bukan preman bang. Ya? Saya bukan Ente preman. mau bohong mau gimana sama aneh? Iya. Rumah bang. Saya nggak ngomong apa-apa bang. Demi Ente mau saya bawa gitu. Nah kalau orang ini bukan yang punya akun ya, ini mungkin orang yang mau belanja ke Indomaret. Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Diputerin. Aduh mbak, itu doang bang. Mungkin salah denger mungkin ya. Saya nggak ngomong apa-apa bang. Saya di sini. Bang, ini kan parkir gratis. Kenapa abang izinin? Enggak, kalau kita memang udah dari awal tuh ya bahwasanya kecualinya lebih ke ini sih, kalau kita toko lama nih ya. Iya. Biasanya kan karyawan tuh ada Baru ini bang. Nah gimana pendapat kalian semua, guys? Ini komentarnya macam-macam gitu loh. Ada yang bilang kang parkirnya nggak salah, ada yang bilang istrinya mas-mas ini yang ngadu berlebihan gitu ya. Istrinya ngadu berlebihan itu tibang bayar 2.000 aja sampai ngotot. Cek CCTV boleh nggak sih? Nah gua setuju ya, mending cek CCTV aja tuh biar kita tahu sebenarnya gimana sih kronologinya gitu ya. Indomaret semua ada tulisan parkir gratis, tapi masalahnya selalu ada tukang parkirnya. Hai Indomaret, jika perlu jangan ada tukang parkir jika sudah ada parkir gratis. Sebenarnya banyak Indomaret yang begitu ya. Cuma kalau gue pribadi, kalau lu nggak mau ngasih ya udah bilang aja maaf mas, nggak ada gitu ya guys. Kenapa kamu manggil iya mbak? Kenapa? Sama saya diputer. Nggak ada kata saya itu. Emang istri saya minta muterin motor? Enggak, sama saya diputer bang. Iya kenapa diputer saya tanya? Hah? Jadi gini, intonasi anda kepada istri bapak ini apa? Intonasi itu keras atau gimana? Saya ngomong mbak itu doang bang. Maksudnya mbaknya itu apa? Nggak ngomong apa, itu doang. Udah, demi Allah. Iya bang. Itu doang saya. Nggak ngomong apa-apa saya. Saya ngomong apa-apa tak. Demi Allah nih. pokoknya kan sampean udah tahu lah poin. Iya, ini pelajaran tak. Menurut saya. Enggak. Cuma saya nggak ngomong apa-apa tak. Iya.
Yang penting kan karena udah tahu di sini kan kita nih manajemen memang ya lah sampean kebawahannya di sini kan ada badan Islam gratis. Kita juga tahu semua lah kalau karyawan dan kita juga tahunya sama sampean udah pernah. Saya nggak ngomong apa-apa Kak, diputerin ya. Itu Bang, Mbak, itu doang demi Allah saya tak maksa Pak, nggak nyamperin ke sana enggak. Kali iya sama saya nggak disamprangin. Cuma diputerin doang sama saya. Paham gitu. Ya saya pelajaran satu ya. Kedua saya nggak ngomong apa-apa Kak. Saya kaget Kak, demi Allah saya kaget. Iya, saya nggak pernah maksa Bang. Masalah itu Bang. Duit seumpama 1.000 Bang, ngomel-ngomel Bang. Saya enggak, Ya, tugas lu di sini apa gue tanya? Bisa tugas parkir gratis buat lo apa? Hah? Apanya Bang? Tugas lu di sini apa? Saya nggak maksa Bang. Gak maksa-maksa orang parkir di sini jadi segan gara-gara lu. Kapan Bang? Ya Allah ya Rahim. Lu pikir kerja lu nih halal? Aduh, bang. Lu pikir kerja lu nih halal? Menurut gue berlebihan gitu sih, berlebihan. Ya halal lah. Emang dia ngapain? Emang dia maling? Kagak gak sih? Maksa Bang. Saya nggak maksa Bang, ya Allah. Demi Allah tak, saya nggak maksa tak. Saya kaget tak. Iya saya nggak maksa. Mbak, itu doang Mbak. Ya udah pergi. Kalau saya dikejar baru saya salah tak. Saya diputar ya. Aduh Mbak. Anak saya dengar motor diputerin nggak biar parkir. Nggak kalau ngomong gitu Mbak. Siapa yang nggak kesel gitu ya Mas? Demi Allah. Istri saya bilang, orang saya nggak mau bayar parkir. Siapa yang nyuruh muterin motor? Saya berani Bang. Lo dipertegas lagi masih masalah parkir gratis Mas. Kalau gitu tuh ngikutin apa namanya kita manajemen tuh karyawan gitu pasti operasional dari manajemen pasti kita Iya, bahwasanya SOP kita memang nggak ada parkir di sini. Nah, ya. Kalau Cuma kenapa hama-hama kayak gitu masih ada gitu? memang ada guys. sekiranya kayak paksaan gitu ya, atau apalah gitu. Misalkan kita nggak bayar, tiba-tiba ada dumel atau apa bisa lapor ke kita aja, nanti bisa kita hubungin ke atasan kita. Demi Allah nih. Ini Al-Quran. Iya. Ente intonasi kepada istri bapak ini gimana? Mbak, itu doang. Demi Allah, ini Al-Quran Bang. Preman begini, aneh udah makan-makan sehari-hari bang. Iya, saya bukan preman Bang. Ya? Saya bukan Ente preman. mau bohong mau gimana sama aneh? Iya. Emang bang, Saya tak ngomong apa-apa Bang. Demi Allah. ente mau saya bawa gitu? Apa gimana? Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Diputerin. Aduh Mbak, itu doang Bang. Mungkin salah denger mungkin ya. Saya nggak ngomong apa-apa Bang. Saya di sini. Bang, ini kan parkir gratis, kenapa abang izinin? Saya pelanggan pertama di sini waktu yang dibuka. Makanya untuk ke depan. Baru muncul nih hama-hama kayak gini nih ya. Udah sekarang ini pak. Abang, sebagai istri abang mau gimana kan? Tengah-tengah aja bang. Ini peringatan aja sebenarnya. Oke, gimana pendapat kalian semua? Kalau kita lihat reaksi abang kang parkirnya, sepertinya dia tuh ketakutan guys ya. Dia tuh kayak soft spoken gitu, demi Allah bang, enggak bang ya, nggak ngelawan guys. Aku lagi Nih, bersama abangnya abang yang udah pulang kampung dia. abang tukang parkir di Indomaret yang kemarin viral itu. Sekarang sudah ada di Madura, sudah pulang kampung. Sudah pulang kampung, ini sekarang tidak mempunyai pekerjaan karena sudah tidak bekerja lagi di Indomaret. Ini namanya Bu Amar. Ini namanya Kak Bu Amar. Sekarang saya lagi dengan beliau. Ini rumahnya beliau. Ini rumahnya. Ini rumah beliau. Tega banget abang-abang itu yang Nyawa Stephen le, ngacak kulit abang tak masalah itu. Cuma abang cuma Gue bikin video itu kan kronologinya gue tulis ngedumel om, bukan maksa sebenarnya sih. Jadi istri gue pada saat istri gue balik itu si tukang parkirnya ngedumel itu om, bukan ngucapin tentang ngedumel diri sendiri lah gitu. Udah diputerin gak bayar parkir gitu, terus istri gue denger nyautin, orang saya nggak mau diputerin kok motornya, kan saya nggak mau bayar parkir. Udah habis itu udah langsung jalan pulang gitu. Makanya di CCTV nggak bakal ada gestur di pemaksaan, karena emang waktu gue upload video itu gue cuma kronologi didumelin bukan dipaksa minta gitu. Iya, gue kan lihat video lu framingnya kan maksa kan, ke distractnya soal maksa satu. Iya netizen apa gitu. Iya, tapi lu framing juga maksa kan, lu maksa lu Bener, gitu bener. kan di video itu kan.
Lu udah Oh, iya. gratis nggak? Nah, itu kan framing nggak? Mas Rocky, bentar ya, gue potong. Ya. Pisahin imajinasi lu sama real kronologi. Pisahin dulu ya. Benar. Jadi clear, jadi jembatan buat nge-video call Pak Umar lewat Helmi. Nanti jadi biar cepet gitu ya. Boleh. iya. Boleh. Kapan? Ya nggak masalah sih. Kapan mau ketemunya? Abis sholat isya gue berangkat ke sana ya. Boleh. Wes, oke. Nanti gue share log. Oke. Oh iya, Sherlock. Nah, guys, jadi kalian udah bisa lihat kan perbedaannya dari tukang parkir yang di outlet Bekasi sama di daerah Tambora. Nah, jadi gue mau ngomong gini, bahwa kalau yang di Bekasi, jukir yang di Bekasi itu tidak terbukti melanggar. Kalau yang di Tambora Yang mana tuh? itu terbukti melanggar. Apa sih melanggarnya? Memaksa. Nah, yang membedakan lagi adalah itu diizinkan untuk membantu. Nah, kalau yang di Tambora itu masih belum terbukti diizinkan atau enggak. Jadi intinya gini, geng. Buat juru parkir memang gua tidak menghalangi kalian untuk mencari rezeki, tapi gua menganjurkan untuk tidak memaksa gitu loh, geng. Biar tidak mengandung tindak pidana gitu, geng, ya. Jadi buat teman-teman juru parkir, kuncinya kalau nggak dikasih jangan maksa, karena itu bukan suatu hal kewajiban. Jadi kalau kalian membantu menjaga parkiran, jangan pernah memaksa ya atau apalagi mematok harga. Oke? Pokoknya buat teman-teman juru parkir, semangat cari yang halal. Nah, untuk outlet-outlet yang terkait dimanapun outletnya berada ya, kalau bisa rekrut karyawan untuk jadi juru parkir di outlet Anda tersebut. Oke. Biar nggak terjadi miskomunikasi kayak gini. Tapi kalau ngeliat dari masalah ini guys ya, ini kan tadi bilang abangnya kan diputerin motornya ya. Terus si istrinya bilang, lah gue gak mau diputerin kok gitu ya guys ya. Lah kalau gue mah ya, kalau motor gue diputerin gitu ya, apalagi diseberangin, wah jangan 2.000 5.000 gue kasih. Karena kan ada nih ya kan, kita sampai ke Indomaret atau Alfamart gini ya, orangnya gak ada guys kalau ngeparkir ya. Terus tiba-tiba kita mau pulang nih ya, ada orangnya ujuk-ujuk dateng, udah gitu kagak markirin, kagak muterin, kagak nyeberangin, minta duit aja. Itu tuh yang bikin kita kesel tuh. Itu yang gak usah dikasih, ngapain coba. Kalau diputerin, kalau diseberangin, kalau dipegangin, kasih aja nyet. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Baik saja bang. Abang kan yang di tukang parkir itu, yang viral tuh. Namanya siapa bang? Nama saya Amar bang. Amar. Bang Amar, coba dong ceritain sedikit kronologi kemarin kejadian yang di konten itu. Boleh nggak sedikit? Iya. Aku udah lihat CCTV kan, Iya. Bang Amar itu kan jauh ya dari ibu itu kan? Benar jauh. Jauh. Ya, ada panen setengah meter panen. Lebih lah, lebih 2 meteran mah ada itu. Iya. Ya. Iya gitu. Itu bang. tangan kiri kan megang apa itu? Megang apa tangan kiri? HP. Oh. Megang HP bang. Itu lagi main HP bang. Oh, lagi main HP. Nah, itu Iya. ada percakapan apa di situ? Enggak ada apa-apa bang. Diam aja. Oh. Saya langsung duduk bang. Berarti itu Bang Amar nggak ada pemaksaan sama sekali tuh ya? Nggak ada bang. Nah bang, tadi saya cari ke situ Bang Amar katanya udah nggak ada. Bang Amar di mana? Pulang kampung bang. Katanya Oh? bang
Pulang saya. Pulang kampung kemana? Madura. Karena kejadian ini. Kaget ya saya. Kaget guys, viral. Lu tadi marah-marah istri saya. Maksa. Ya Allah ya Rahim saya bang. Lihat dulu bang. Wah terus bang ngegas. Ya saya. Mari gitu bang. Udah marah-marah gini-gini ya. Saya itu namanya sholat yang 5 waktu itu sama saya. Saya sholat bang. Bukan saya preman bukan. Saya punya anak bang. Meninggal 2 bang. Yang hidup 3 bang. Kesak dada saya. Ya Allah ya Rahim kata saya. Baru ini saya bang. Orang saya digituin bang. Saya di situ itu 4 tahun gak pernah dimarahin orang. Hati saya itu gak apa bang. Saya bang dikasih 200 perak bang. 200 perak. Saya dimasukin bang. Wah rezeki saya segini kata saya. Itu ada parkir gratis. Sama supervisor, sama manajer, sama atasan. Jangan maksa cung ya. Kalau dikasih diterima. Gak dikasih ya udah gitu aja cung. Jangan gini-gini cung. Kenapa? Udah dikasih peringatan gitu. Saya enggak kak nyuri kata saya. Oh karena yang viral itu, video viral itu disangka nyolong. Iya. Oh, oke terus. Itu bang. Subhanallah bang. Ya udah ambil hikmahnya aja ya, Bang Amar, ambil hikmahnya. Nanti ada rezeki lah sedikit. Ya. Pasti ada rezeki dari Allah lah, Bang. Ya. Iya. Semangat Ya, terus. itu bang, kata saya. Iya bang, amin. Betul ya, ini ada hikmahnya di balik semua ini guys. Coba sekarang kita dulu ya klarifikasi dari pembuat kontennya nih, apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kerendahan hati yang paling dalam, izinkan saya Mata Bukan Asbak untuk menyampaikan permohonan maaf atas segala keramaian yang muncul beberapa hari ini akibat video yang saya upload. Saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada juru parkir atas teguran yang saya saat itu lakukan terlalu berlebihan. Saya mengakui kesalahan saya dan saya sangat menyesal sekali melakukan teguran seperti itu. Saya juga meminta maaf kepada semua pihak yang merasa tidak nyaman atas kejadian tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kritik dan masukan kepada saya. Semua kritik tersebut saya terima sebagai pembelajaran bagi saya untuk bisa lebih bijak dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenapa bang klarifikasinya pakai masker bang? Kan abang dengan seenaknya gitu loh ya, ngevideoin orang, marah-marahin orang. Tapi abang pas klarifikasi pakai masker. Saya ingin menanggapi tentang adanya kekisruhan terkait dengan tarif parkir atau terkait dengan adanya keributan terkait dengan retribusi parkir di Bekasi. Yang mana kita ketahui bahwa terkait dengan retribusi parkir tersebut telah diatur di dalam peraturan daerah Kota Bekasi. Terjadi saat ini yang mana seorang suami mendapatkan laporan dari istrinya terkait dengan adanya permintaan daripada tukang parkir yang berada di sebuah toko Indomaret yang meminta uang parkir kepada istri daripada suami tersebut, yang berdampak akhirnya berujung kepada adanya keributan yang sekarang menjadi viral di media sosial. Pun terkait hal ini saya memberikan edukasi mungkin terkait dengan beberapa hal. Pertama, tentang tidak adanya kejelasan terkait dengan ketegasan pemerintah dalam mengatur tentang retribusi parkir ini sendiri. Pertama, tukang parkir itu sih kalau kita lihat itu menggunakan atribut rompi parkir, artinya beliau memang menunjukkan identitas sebagai tukang parkir. Kedua, tukang parkir ini berada di sebuah toko minimarket yang jelas itu bukan 1-2 hari bertugas sebagai tukang parkir, pastinya sudah lama dan diketahui oleh pemilik toko atau minimarket tersebut, dalam hal ini adalah Indomaret. Ketiga, pihak Indomaret memberikan tulisan atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di toko tersebut parkir gratis. Namun kenapa terjadi pembiaran adanya tukang parkir yang menarik retribusi parkir kepada pelanggan atau para konsumen yang ada di toko tersebut? Kenapa dibiarkan oleh pihak pengelola toko kalau memang itu tidak diperkenankan? Kalau memang itu tidak ada tukang parkirnya, ya artinya bagaimana kalau terjadi sesuatu atau kehilangan terhadap kendaraan konsumen yang berbelanja di toko tersebut? Apakah pihak Indomaret akan bertanggung jawab terhadap hal itu? Kemudian pemerintah daerah juga khususnya dalam hal ini, entah itu dinas perhubungan, Trantip dan sebagainya, pastinya mengetahui tentang adanya tukang parkir ini.
Dan ini bukan terjadi di satu tempat saja, tetapi hampir di seluruh pertokoan minimarket yang ada di Bekasi. Nah, inilah yang terjadi saat ini, adanya kekisruhan tentang retribusi parkir ini yang berujung adanya keributan. Sangat tidak pantas, sangat tidak layak dipertontonkan kepada masyarakat. Uang 2.000 mungkin menjadi suatu persoalan apabila caranya yang kurang pas. Tetapi dalam hal ini makanya kita memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya untuk lebih tegas mengatur tentang perparkiran ini, retribusi parkir ini kepada petugas-petugas yang resmi. Kalau memang pihak minimarket memberlakukan parkir gratis, maka juga harus ada pertanggungjawaban dari pihak minimarket terhadap harta benda atau kendaraan masyarakat yang diparkir di area tersebut. Jangan sampai merugikan konsumen juga atau masyarakat. Kalau memang ada retribusi parkirnya 2.000, 3.000, 5.000, tetapkan saja tarifnya supaya diatur, supaya benar-benar itu bisa berjalan dengan baik. Jangan membuat aturan yang sumir, nggak jelas, dibuat dalam peraturan daerah namun tidak bisa dijalankan dengan baik. Kedua, peraturan tersebut juga tidak disosialisasikan secara umum kepada masyarakat luas, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami tentang aturan itu. Ini persoalan sepele, namun terjadi keributan dan dampak sangat luas dan sangat memalukan. Terjadi keributan hanya karena masalah uang parkir. Itu saja masukan dari saya. Mudah-mudahan pemerintah Kota Bekasi juga dalam hal ini untuk menjadi perhatian ke depannya untuk lebih menertibkan aturan-aturan secara jelas. Dari banyaknya video viral yang memperlihatkan tukang parkir yang dimarah-marahin sama orang ataupun suami yang diduga istrinya mengadu kepada suaminya karena dia sudah ditegur sama tukang parkir. Ada yang komentar, mungkin yang komentar ini orang di sekitaran sana yang pernah belanja di Indomaret. Malah ada 2 yang komentar. Yang pertama saya bacakan. Ini Indomaret dekat rumah saya. Saya bersaksi tukang parkir ini baik banget. Kalau ke Indomaret ini motor emang dibalikin jadi tinggal jalan. Dan ini tukang parkir baik banget, bahasanya juga baik. Semoga ada hal baik ya Pak, segera diangkat derajatnya. Terus yang kedua ini. Dan ini satu lagi, mungkin si mbak ini juga suka belanja di Indomaret tersebut nih komentarnya. Dia emang suka puterin motor dan gak perlu mundur, tinggal jalan ngeng. Tapi gak pernah maksa, kalau emang gak ada ya bilang aja gak ada. Dikasih apa aja mau kok dia. Suami lebih suka kasih teh pucuk. Oh suami si mbak ini suka ngasih teh pucuk. Kalau saya ya kasih duit, tapi baik banget ini abangnya. Si istri aja lebay nih sama lakinya sok jagoan. Gak tahu sih. Iya emang si suaminya yang marah-marah itu mungkin karena dia mendengar cerita dari si istrinya. Takutnya diduga si istrinya berlebih-lebihan. Sampai bilang gini si suaminya waktu marah-marah ke tukang parkir. Lo pikir kerja lo ini halal? Bingung saya. Emang kerja jadi tukang parkir itu haram gimana? Haram gitu. Kok bisa-bisanya dia bilang lo pikir kerja seperti dia itu halal? Bingung saya. Bagaimana tanggapan kalian ini? Salah denger mungkin ya. Saya ngomong apa bang? Saya di sini. Bang, ini kan parkir gratis. Kenapa abang izinin? Saya pelanggan pertama di sini waktu yang dibuka. Baru muncul nih hama-hama kayak gini nih ya. Sekarang ini Pak. Abang sebagai istri abang mau gimana kan? Tengah-tengah aja bang. Ini peringatan aja sebenarnya. Astagfirullahaladzim, nyesek nih dada saya nih, nyesek bang. Astagfirullahaladzim, nyesek dada saya bang, lihatnya. Sabar, Pak. Yang saya takutin ya, ini ya, saya takut itu ya, cuman gara-gara parkir 2.000 itu orang dituduh jadi preman, entar digebukin, digablogin sampai nyawanya melayang. Setuju. Karena apa sekarang tuh akhir-akhir ini ya, kayak kemarin itu ya, baru megang motor itu yang kemarin itu masuk ke dalam toko gitu ya, dia nggak terima disebut maling, akhirnya babak belur metong. Ada yang begitu? Astagfirullahaladzim, ini masalah parkir 2.000 nggak beres-beresan, nggak taunya nyampe dibawain Quran segala, ujung-ujungnya dituduh preman. Bang, maaf ya bang, kalau saya jujur nih bang, maaf ya bang, 1000 kali maaf, abang terhormat maaf. Kalau jadi saya, daripada kehilangan motor, pengen parkir gratis ya, karena apa, banyak bang parkir gratis, ujung-ujungnya apa bang, motor kita melayang. Kadang yang bawa kendaraan ya, punya mobil juga suka digaret-garetin. Karena apa? Ya mau maling nggak bisa. Akhirnya mobil dirusak. Karena biar kismin-kismin begini, saya juga pernah ngerasain begitu bang. Saya daripada kemalingan bang, gratis-gratis, mending keluar duit bang, 1.000, 2.000. Karena apa? Saya pernah bang, diam di kota ya, kadang ya orang parkir itu nggak minta, cuman duduk ngelihatin motor kita. Saya samperin sendiri bang.
Karena saya orang nggak punya, orang kismin, mau berbuat kebaikan itu ya, jangan sampai nunggu kaya dulu. Jangan nunggu sampai kita kaya dulu, punya uang ratus-ratus juta, puluh-puluh juta, baru kita membuat kebaikan amal jariah gitu ya. Apa salahnya itu tuh yang parkir juga udah ngejagain harta benda kita, abang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi, ngenes nih hati saya bang, sakit nih bang, ya Allah sakit nih, sakit karena apa? Ya zaman sekarang nyari kerja itu udah susah bang. Kerja itu susah, apalagi mode-mode si akang tukang parkir kayak begitu. Ujung-ujungnya dituduh jadi preman. Tapi setahu saya yang pernah tinggal di kota lama, berapa tahun itu tinggal di kota, justru muka-muka preman tuh orangnya lembut-lembut loh kalau ngomong. Maaf ini mah bukan ngebelain reman-reman begitu, tapi saya sering nemuin ya waktu tinggal di Tangerang gitu ya, nemuin ya orang-orang mode begini justru ngomong itu pada lembut-lembut. Bener bang, maaf bukan saya bela-belain yang begitu. Aduh, ampun dah gua mah. Abang yang parkir, maaf ya. Ini saya dari Saudi ya, orang yang nggak punya sama kayak abang. Saya doakan bang, semoga abang dapat milik rezeki yang besar dari manapun bang. Amin. Sedih saya mah bang, lihat si abang begini. Saya tahu bang, abang lagi memperjuangkan keluarga, mungkin nyari kerja juga susah. Sebenarnya sih nggak bisa disamaratakan ya guys. Mungkin abang yang marah-marah tadi dia sering gitu ya ngedapetin kang parkir yang cuek ya kan, yang nggak pernah ngemuterin motor, yang marah-marah, yang galak gitu. Tapi bang, nggak semua kang parkir begitu bang. Ada kang parkir yang baik, soft spoken, yang sopan, yang muterin motor pelanggan gitu ya. Yang kalau nggak dikasih nggak marah-marah ya bang ya. Oke, ada komentar di sini. Alauna Store, Kak. Padahal saya 4 hari lalu ke sana, abangnya itu ramah banget. Padahal saya nggak ngasih uang ke abangnya, abang tetap sopan dan malah sepeda saya diputerin. Malah abangnya bilang hati-hati kalau di jalan mbak. Ya Allah, semoga diangkat derajat abang itu, sedih aku liatnya. Amin. Bapak, apa kabar? Baik mbak. Alhamdulillah. Tinggal lagi kerja. Katanya suruh nunggu mbak 2 bulan. Katanya kalau udah 2 bulan ntar mau dikontak katanya mbak. Sebelumnya kan saya kan lihat video bapak ya di TikTok, banyak share juga gitu ya. Cuman kayak sedih gitu bang lihat bapak. Iya itu mbak ya, sejujur-jujurnya itu mbak saya mbak. Tuhan Allah itu mbak saya. Ceritanya gini tuh mbak, sama saya setengah 2, diputerin sama saya. Diputerin. Kalau itu ngomong duluan mbak, saya gak bakalan diputerin. Itu kak ngomong langsung masuk ke dalam, begitu diputer, sama saya mau dibantu mbak. Gak usah, ya udah, namanya gak usah. Saya duduk lagi mbak. Mari gitu saya 4:30 kata saya, wah udah sepi nih. Sholat dulu saya, sholat asar saya ya namanya orang, saya muslim mbak ya, orang Islam gitu mbak, baca salawat dulu, udah selesai saya mbak keluar mbak. Mari gitu mbak, saya duduk, gak ada berapa menit, ada temen katanya mau gadein motor, saya gak punya duit bang, duit udah dikirim, namanya punya keluarga di kampung, punya anak, kata saya dikirim bang kata saya, oh ya udah bang gak apa-apa bang, ya mari gitu ngobrol bang. Pas saya bang datang orang itu bang, saya kaget saya, ya Allah, apa ini Allah, lu masalah istri saya ya Allah bang, abang di CCTV itu bang, abang di CCTV dulu, jangan marah-marah dulu kata saya. Ada bukti bang kata saya. Wah langsung mbak saya teriak-teriak mbak, diteriakin mbak. Saya mbak itu ya, satu mbak, saya pasrah sama yang kuasa itu doang. Itu kak percaya itu saya pasrah. Kenapa saya mbak, yang 5 waktu disolatin, kalau malam saya ngaji mbak, gitu mbak. Ngaji. Masa orang itu kak percaya sama Al-Quran itu kata saya gitu mbak. Jadi kan bapak kayak mau bantuin, cuman katanya nggak usah ya. Iya. Terus setelah itu disamperinnya katanya bapak minta parkir maksa gitu ya? Enggak, itu ada STV semua mbak. Kalau saya bohong, saya ngomong mbak sama supervisor hari Minggunya itu, bang lihat aja bang. Oh itu nelpon bang. Oh mbak nelpon jam 7 lebih, setengah 8. Abang bagaimana bang, katanya itu ada terjadi bang. Abang bener itu, saya bang kata saya, demi Allah kata saya. Kalau saya bang, saya maksa bang, saya berani bang, hukum saya bang kata saya. Kalau saya gak salah bagaimana bang? Oke bang. Mari gitu mbak, datang mbak itu mbak. Datang ngecek mbak, SCTV ngecek semua, nyampe maghrib.
Hari itu saya dipanggil, saya cap jempol sama abang. Abang cuman diputer doang, abang duduk, megang HP, itu doang. Ya, jauh mbak, ada setengah meter mbak sama saya mbak. Orang Jadi, itu yang cewek iya, itu mbak, betul. yang saya itu mbak yang seduhun Allah mbak gitu mbak. Kalau saya di viral itu kak tahu mbak saya mbak. Di gini ini tuh kak tahu namanya orang kampung, orang petani gitu mbak. Ya saya gini mbak Amit ya, itu di situ tuh saya udah 4 tahun mbak. Dikasih 100 perak mbak, itu rezeki saya kata saya. 100 perak, jangan 1000 perak, 200 perak saya diterima mbak di situ itu mbak. Saya itu mbak ya dibenerin dulu motor orang biar enak keluarnya, cuma nyabrangin doang kata saya mbak. Baru ini mbak. Bapak, tadi saya dengar Bapak bilang yang bayar 100 rupiah, 200 rupiah. Emang ada Pak yang bayar parkir segitu ya? Ada mbak, mobil, motor sama mbak. Saya seduhun Allah itu mbak. Ada mbak kok gitu mbak. Alhamdulillah mbak, saya di situ tuh 4 tahun baru ini ngelihat orang itu mbak. Sampai saya bawa Al-Quran itu apa itu, lu preman gini-gini. Ya Allah ya Rohim, kata saya. Saya bukan preman mbak. Banyak sih itu mbak, saya omongan saya itu cuman dipotong-potong mbak. Jadi Bapak emang biasa kemana-mana gitu setelah subuhan gitu bawa Al-Quran, memang dibawa sambil kerja juga ya? Enggak, itu mbak ya Amit ya, itu samping mbak. Saya tempatnya di situ ngontraknya mbak, 200 sebulan mbak. Oh, deket ya. Itu saya mbak ya bersih-bersih mbak, di luar itu disapu semua mbak. Iya. Berarti bukan cuma parkir aja, Papa juga bersih-bersih ya? Pak, makasih banyak ya Pak udah mau ngobrol. Iya mbak, ya saya makasih mbak. Tadi udah dititip ya Pak, ada sedikit rezeki buat Bapak. Iya. Semoga bermanfaat. Makasih mbak, terima kasih banyak mbak. Bapak sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat, Salam Mbak. buat istri, buat anaknya ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya guys, karena viral videonya sekarang banyak yang bantu bapak itu ya. Oke sebentar, ini ada yang bikin postingan begini guys. Dicari orang hilang, barang siapa yang menemukan alamat mata bukan asbak atau tahu posisinya dia sekarang di mana, segera info DM. Nanti ada hadiah 5 juta bagi yang ngasih tahu alamatnya. Oh my god. Udah seperti sayembara gitu ya guys ya. Udah dicari-cari loh guys sama orang. Mungkin kerabatnya Bapak Amar tadi bagaimana nggak ngerti juga guys.